Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah melatan Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama nakrauha biniyati anna Allah yursilu misla sawaba qira'atina ila arwahi abaina wa jadadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyati an Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijana ala hadhihi niyah lihal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin, pengurus serta jamaah majelis taklim Masjid Jami' At-Taubah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam Sabtu ini Allah masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan lanjut bacaan kitab fikih kita, yaitu bab syub'ah gitu. Apa ini syub'ah? Ini termasuk muamalah juga ini. Syub'ah ta'rifuha. Ta'rifuha pengertian, definisi pengertian syub'ah. Bidomisin dibacanya dengan dhammah sin, sukunil pak dan paknya sukun. Syub'ah itu bukan syafa'ah, syub'ah. Wahia fil lughah, menurut bahasa syub'ah itu artinya dikembalikan ke masdar gitu. Asyab'i, syub'ah asalnya dari asyab'i. Asyab'i artinya apa? Masdarnya bimana ad-dhamm, artinya menghimpun. Syub'ah itu menghimpun, itu menurut bahasa. Namun yang kita maksud ketika baca kitab fikih ada syub'ah, yang dimaksud bukan makna bahasa, tapi makna istilah syariah gitu ya. Wa fi istilahil fuqaha, syub'ah maknanya menurut istilah fuqaha, arti fuqaha ya, para ulama, yaitu hakku tamallukin kohriyin. Hakku tamallukin kohriyin, hak memiliki, hak memiliki secara paksa gitu. Hak memiliki secara paksa, kohri paksa. Kan biasanya kalau kita ingin memiliki harus ya apa, beli suka sama suka ya, reto sama reto, nggak boleh paksa. Nah kalau ini nih boleh memiliki secara paksa tuh, hak arti hak ya. Hak ya artinya hak apa itu, kepemilikan hak yang bisa dipunyai dengan paksa. Yasbutu lisyarikil qadim. Nah hak boleh memiliki secara paksa ya, yasbutu ya, artinya yasbutu adanya itu, hak memiliki paksa ini adanya pada syarik qadim. Nah syarik itu ya, yang mitra ya. Apa itu mitra? Teman ya, yang memiliki bersama, itu namanya syarik ya. Yang memiliki bersama, yang qadim yang baru, alal hadis atas kepemilikan orang baru. Nggak paham, ya susah ya.
Artinya syubha ini adalah hak boleh memiliki secara paksa. Hak ini dipunyai oleh mitra lama gitu, mitra yang lama atas kepemilikan mitra yang baru. Nah, ini. Nah, mana contoh supaya paham? Itu ada apa nih? Ada barang tanah lah, tanah dimiliki oleh dua orang ya. Tanah dimiliki oleh dua orang. Belum dibatasi ya. Seperti apa yang belum dibatasi? Belum pecah waris lah gitu kan. Belum pecah waris tadi. Tanah ini dimiliki oleh dua orang. Bisa jadi serang paruh 50 meter 50 meter atau 50 bagi 2 25. Namun belum dibatasi ya. Belum dibatasi. Jadi milik berdua atau milik bertiga. Jadi masing-masing memiliki, itu syarik. Ya, syarik itu mitra tadi itu masing-masing memiliki. Nah, ini salah satu di antara yang punya ini jual gitu, jual. Ya, haknya itu yang dimiliki dijual kepada orang lain. Nah, pada orang. Nah, orang lain yang dijualin namanya syarik hadis. Ya. Mitranya yang baru gitu. Kalau yang dulu yang sama-sama itu namanya kodim. Nah, jadi A sama B gitu, A sama B punya tanah berdua gitu, ya. Tapi tanahnya ini belum masing-masing belum dibatasi, ya. Belum ada batasnya. Kalau udah ada batasnya kan, ya, walaupun sudah ada batas juga, ya. Nah kalau yang satunya mau jual ya, kepada orang lain nggak boleh. Ya. Gitu. Kalau seandainya terlanjur jual sama orang lain, nah maka mitra yang lama itu syarik kodim yang lama itu boleh memaksa dibatalin ya. Boleh dia memiliki ya, boleh dia memiliki. Nah, apa tuh? Jadi kata yang lama ini ya, batalin penjualannya, saya aja yang beli. Nah, itu tadi ya, itu kan. Hak memiliki dengan paksa gitu. Walaupun yang orang baru ini udah beli, paksa dibatalin gitu ya. Supaya dibeli sama siapa? Sama teman lama gitu. Kalau memang teman lamanya punya duit. Jadi seharusnya kalau kita punya tanah milikin bersama, kalau mau jual sama orang lain tanyain dulu. Tanyain sama siapa? Sama yang sama-sama, mau ada nggak yang mau beli gitu ya. Gitu. Kalau umpamanya ada yang mau beli, yang beli itu siapa? Yang teman yang sama-sama beli. Nah itu jangan orang jualin, jangan dijualin kepada siapa? Kenapa? Karena belum tentu cocok, tahu nggak cocok? Belum tentu cocok kepemilikan baru ini dengan apa nih? Dengan yang orang yang apa? Yang udah lama gitu, belum tentu cocok. Saya sama ente sebagai saudara memiliki sebidang tanah, kan namanya saudara. Ya. Tapi kalau yang satunya jual sama orang lain, nah belum tentu orang baru ini cocok sama saya kan gitu. Makanya nih syarik kodim nih saya ini yang dulu sama-sama memiliki boleh memiliki, memiliki artinya membeli gitu. Walaupun itu udah dijual sama orang yang baru, yang lama teman lama itu boleh nggak itu? Boleh memaksa membatalkan penjualan kalau dia mau apa? Mau beli gitu ya. Itu namanya syubhah. Kenapa ya diperbolehkan? Karena yang baru ini belum tentu apa? Tahu apa cocok? Belum tentu apa? Belum tentu cocok. Akur lah bahasa kita, belum tentu akur. Nah kalau yang lama emang udah seturuan kan. Kalau ada jualin sama orang mana-mana. Nah, gitu. Makanya yang lama itu temen yang lama yang dulu sama-sama memiliki boleh apa tuh? Boleh memiliki dengan paksa, artinya memiliki dengan paksa. Walaupun itu udah dijual sama orang lain, boleh yang lama ini kalau dia punya duit apa? Boleh nggak Pak? Membatalkan penjualannya sama orang lain supaya yang beli itu siapa itu tadi? Nah, kawannya yang lama. Kira-kira udah Pak masuk nggak gitu? Ya, ini kan susah nih.
Itulah yang dalam fikih dikatakan apa itu? Syubhah. Saya nih punya tanah 100 meter atau 50 meter lah, 50 meter. Punya berapa orang? 2 orang lah, 2 orang atau 3 orang. Nah kalau memang yang satunya ini perlu duit mau dijual gitu, jualnya sama siapa? Jualnya sama siapa? Sama temen yang sama-sama itu, lu mau bayarin nggak gitu? Jangan jualin sama orang lain. Seandainya udah keburu tuh, udah keburu dijualin sama orang. Nah ini yang teman lama tuh namanya syarikul qadim, boleh tuh, boleh apa? Ya, membatalin sama penjual pembeli yang baru. Ya. Kalau memang dia mau ada duitnya. Ya. Gitu. Kenapa ini kan udah biasa kalau orang udah selesai jual beli nggak boleh dibatalin. Nah dalam hal ini diapain? Diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Agar jangan sampai terjadi apa? Nah, terjadi apa? Perselisihan antara apa itu? Antara ya apa itu yang satu yang punya yang satu dengan yang baru. Sebab kenapa belum tentu akur, ya, belum tentu cocok, belum tentu apa? Akur. Ada paham? Nah itu namanya apa? Syubhah. Itu baru hanya pengertian syubhah. Jadi kita ulangi, syubhah itu hakku tamallukin kohriin, artinya hak artinya boleh memiliki secara paksa. Siapa itu yang boleh maksa? Asyarik qadim, ya artinya teman yang lama itu, ya harusnya tanyain dulu sama yang lain seperti sebelum jual sama orang lain. Alal hadis itu yang beli baru nih, orang lain yang beli itu. Kalau memang belinya hanya sebagian doang, ya. Bima malaka bi'iwad. Nah, jadi yang baru ini beli dengan imbalan, dengan ya orang beli kan pakai duit ya. Bima malaka bihi, yang dimiliki oleh temannya. Kenapa yang lama ini boleh membatalkan? Lidap doror tuh ya. Jangan sampai terjadi doror. Doror itu merugikan kepada siapa nih ya? Kepada yang satu nih yang bagiannya nggak dijual gitu, merugikan. Kenapa? Belum tentu orang baru ini apa tuh? Ya, kalau ama ente ini sama-sama saudara gitu. Nah kalau umpamanya yang satu punya orang mana-mana umpamanya gitu. Nah kan belum tentu, kan tabiat orang beda-beda. Ada tabiat orang Batak, ada tabiat orang Ambon. Nah, kalau ente bertetangga sama orang Batak, sama orang Ambon, kira-kira cocok nggak gitu? Nah itu maksudnya gitu. Ya kecuali sesama Ambon secara sesama Ambon sesama Batak. Nah kalau orang Betawi yang satu orang Betawi, yang satu orang Ambon, dijauhin sama orang Ambon yang baru gitu. Nah ini kan khawatir nanti terjadi apa? Ya, perselisihan. Nah inilah alasannya kenapa teman lama itu yang punya yang satunya nggak dijual boleh ya membeli ya, kalau memang dia mau. Pasyubhatu hakun asbatahu syar'u. Nah, ini syubhah ini diperbolehkan oleh agama. Ya tamallaku bihi syarikul awal, tuh syarikul awal atau qadim sama tuh ya. Ya temannya itu yang dulu yang tanahnya enggak dijual boleh memiliki ya. Ma ba'ahu, apa yang dijual oleh siapa? Oleh syarikuhu li ghairihi. Boleh dia memiliki apa yang udah dijual kepada orang lain. Contoh nih, idza kana isnani syarikaini fidar. Satu rumah, nah kan biasanya orang dapat warisan nih, dapat warisan satu rumah, ya anaknya yang banato. Kalau anak atu ya udah semua punya dia, nggak ada masalah mau dijual mau apa. Satu rumah punya 2 orang atau 3 orang gitu, nggak mesti harus 2, pokoknya yang penting lebih dari 1. Nah, masing-masing punya berapa dah semuanya nih, ya. Masing-masing ada 150, masing-masing 50 meter gitu ya. Nah, yang ini yang salah satu yang punya 50 meter mau jual ya gitu ya. Faba'a ahaduhuma, tuh salah satunya jual hissatahu bagiannya.
mau jual kepada li syariki li ghairi syarikihi, jualnya bukan kepada siapa, jualnya bukan nama yang saudaranya, jualnya orang lain. Jadi pali syarikihi, nah bagi temannya nih, saudaranya tuh yang punya tuh yang bagiannya nggak dijual, saudaranya ini boleh tuh, nggak boleh mau membatalkan bagian saudaranya yang telah dijual sama orang lain. Nah, itu artinya pali syarikihi, ya, maka saudaranya itu yang tanahnya nggak dijual boleh al-haq, boleh memiliki. Ayak huzal khissah minal mushtari, walaupun udah terjual, boleh minta pulangin duitnya, ya, boleh minta pulangin duitnya, ya, batalin penjualan gitu ya. Allazi soro sarikan jadidan, yang sekarang ini menjadi mitra baru gitu ya. Bi ghairi ridho, walaupun yang pembeli baru ini nggak redo gitu ya. Kan biasanya kalau orang jual beli mesti redo. Nah, dalam hal ini nggak disyaratkan apa? Redo. Walaupun pembeli baru nggak redo dibatalin, boleh dibatalin gitu lah ya. Walaupun yang pembeli baru ini kalau dibatalin nggak redo masih boleh. Bimis lisaman allazi dafa'ah, artinya mulangin duit yang telah diberikan kepada ya, saudaranya yang jual tadi ya. Nah, hadza khilaful asli. Nah, ini ya bertentangan dengan apa itu? Dengan dasar. Karena dasarnya orang jual beli antarodin suka sama suka. Dalam hal ini orang yang beli itu nggak suka dibatalin gitu, masih boleh di sini ya. Jadi di sini berarti sudah keluar dari dari aturan sahnya jual beli. Karena ini namanya darurat tubihul mahdurat. Apa darurat yang ada pada persoalan ini? Karena pembeli baru itu belum tentu cocok, belum tentu akur sama yang satu kan satu rumah ya. Yang satu kan tadinya yang punya saudara saya, kaget-kaget yang punya orang Batak, orang Ambon. Nah itu ya, sumurnya atuk gitu. Nah kalau memang masih bersaudara kan masih akur gitu. Nah kalau orang-orang mana-mana sumurnya atuk, bisa apa entar? Nah itulah gambaran seperti itulah syubhah namanya. Nah jadi hadza khilaful asli, diperbolehkan syubhah ini. Apa arti khilaful asli? Artinya keluar daripada dasar gitu. Karena dasarnya orang jual beli syaratnya itu apa? Suka sama suka. Nah dalam hal ini kan yang jual nggak suka dibatalin kan berarti boleh nih. Kenapa? Untuk mengantisipasi di kemudian hari terjadinya perselisihan doror ya. Nah, jadi menurut asal anjakuna wiridol malik, menurut asal seseorang menjual harus redo barang dijual sama orang lain. Dalam hal ini walaupun yang punya itu nggak redo, boleh dipaksa menjual kepada siapa? Kepada teman yang lama itu. Sumya hadzal haqqu syub'atan. Tadi syub'ah itu kan menurut bahasa artinya ngumpul gitu. Kenapa masalah ini dinamain syub'ah? Sedangkan syub'ah itu menurut bahasa kan artinya menghimpun. Ya, li'anna syarika yadumu bihi nasiba syariki ila nasibihi. Gitu. Karena temannya yang lama ya, menghimpun bagian saudaranya yang udah dijual dihimpun menjadi punya dia sendiri. Nah, ini jadi di sini ada kaitan antara syub'ah ya istilah fuqaha dengan syub'ah dengan arti bahasa. Kan arti bahasa itu menghimpun. Nah, ini kan menghimpun. Yang tadinya tanah ini rumah itu dimiliki oleh dua orang, akhirnya saya yang bayarin, akhirnya ya terhimpunlah kedua bagian itu menjadi milik saya sendiri ya gitu ya. Baik. Nah itulah ya.
Jadi syariat ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah membawa apa? Membawa maslahat ya, dan menghindari dari segala madarat namanya. Nah sekarang masyru'iyatuha. Apa arti masyru'iyatuha? Mana dalilnya itu? Mana dalilnya membeli secara paksa itu boleh dalam masalah syubhah? Dalilnya itu mana dalilnya gitu ya? Itu namanya masyru'iyah. Asyubhatu jaizatun. Boleh, artinya boleh dibolehkan oleh Allah. Dalla ala masyru'iyatuha ahaditsu katsiratun. Dalil yang memperbolehkan syubhah banyak. Hadisnya bukan satu ya. Satu nih hadis yang pertama, ma rawahu Jibril, ma rawahu Jabir. Hadis riwayat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, kata Jabir, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qada artinya memutuskan. Kan Rasulullah sebagai ya kepala negara, dia juga sebagai qadhi gitu, qadhi hakim ya. Rasulullah memutuskan perkara gitu. Perkara apa yang diputusin oleh Rasulullah? Asyubhah ya. Ada seorang sahabat ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, kami punya rumah ya. Kami punya rumah berdua gitu ya. Ya masing-masing serang separuh satu rumah ya. Sumurnya atu ya. Kamar mandinya atu, dapurnya atu ya. Semulanya kita serumah itu akur-akur aja karena saudara. Akhirnya yang saudara saya ini jual ya, bagiannya kepada orang lain. Yang bukan saudaranya, orang mana-mana itu dijual gitu. Nah, apa Rasulullah? Qadha, Rasulullah memutuskan asyubhata. Boleh. Boleh ente batalin. Nah, ini kata Rasulullah. Ya. Jadi yang ngadu ini kan saudaranya yang nggak jual ya. Boleh ente yang miliki itu. Kalau dia mau jual jangan jualin sama orang lain gitu. Jual sama kamu gitu ya. Oh ya. Tuh Rasulullah bilang, qadha Rasulullah fi kulli malam yuqsam, selama belum dia apa? Ya kalau udah dipagar lain itu namanya. Ya selama belum dia apain. Ya kalau udah masing-masing, lu sono ini semua. Nah, itu walaupun jual sama orang lain tanpa izin dari yang lain nggak ada masalah. Ini kan masalahnya belum diapain. Tadi kan makanya kita bilang sumurnya atu, kamar mandinya atu, dapurnya atu, kan berarti nubati ya. Baru hanya saja satu rumah dimiliki oleh dua orang. Nah tapi kalau mau udah ada pagarnya nggak ada masalah ya. Tuh faidza waqa'atil hudud wa surrifatit turuq la syubhata. Tapi kalau udah diapain? Udah dibatasi, udah dipagar, masing-masing punya pagar, masing-masing punya. Nah, itu nggak boleh batalin penjualannya tuh ya. Jadi yang boleh batalin selama ya tanah dan rumah itu belum ada batas. Baik, nah itu dalil yang menunjukkan bolehnya apa itu? Syubhah. Wa makna waqa'atil hudud. Nah, betul. Apabila sudah ada batas, apa itu artinya? Sorotil ardu maksumatan. Kalau tanahnya itu udah dibagi-bagi, udah ada batasnya, udah dipagarnya ya. Huddidatil aksam, bagiannya masing-masing. Sudah dikaplingin, udah diapain. Nah, itu kan berarti masing-masing. Nah, suripatit turuk nih, artinya apa? Jalannya masing-masing udah ada jalannya. Kalau yang tadi kan jalanannya masih satu. Ya, jalannya ini bukan hanya rumah, kebun juga. Ya, baunya ente nih. Orang tua kita tinggalin warisan, ya. Dan ini warisan berupa tanah kosong. Ya, berapa orang itu. Nah, itu jadi kalau ada salah satu di antara ya saudara kita yang mau jual, nggak boleh jualin sama orang lain ya. Gitu ya, harus tanya sama siapa, sama sesama saudara dulu, belum tentu nanti kalau ada orang lain masuk di situ.
Jadi kalau udah ada batas, sudah ada apa, walaupun orang lain ya seandainya orang lain memiliki tidak mengganggu tuh, tidak mengganggu sama yang lama, itu nggak ada masalah. Sayati hilalul bahsi ahadis bihadzal makna. Ini yang disampaikan tadi baru satu hadis dalilnya. Ada lagi nanti hadis-hadis lain nanti akan disebut ya. Wa mimma dalla alaihil hadisu ajma'a alal amali bihi ulamaul muslimin fi kulli asrin. Di samping dalil yang memperbolehkan syubhah dari hadis, ada lagi dalil yaitu ijma. Apa itu ijma? Ijma ulama. Ya, fi kulli asrin sepanjang masa. Ya, maksud sepanjang masa dari zaman sahabat sampai zaman berikutnya. Ulama sepakat bolehnya apa tadi? Syubhah. Baik. Syubhah kita udah tahu apa artinya. Dalilnya kita udah tahu. Nah, sekarang hikmah ya. Apa hikmahnya diperbolehkan syubhah? Itu tadi kita udah singgung agar supaya jangan terjadi perselisihan. Inna tasyi'al islamiyya yahdifu ila tahqiqi masalihin nas ya. Secara umum yang namanya ajaran Islam tujuannya agar supaya manusia itu maslahat. Apa itu? Aturan-aturan ya. Aturan-aturan Islam tidak lain tujuannya supaya manusia itu apa? Hidup rukun, tentram gitu lah ya. Jadi syariat Islam itu tujuannya apa? Supaya manusia itu hidup di dunia ini apa? Tentram, enggak berantem enggak ya. Itu kan tujuannya itu ya. Tuh yahdifu ila tahqiqi masalihin nas. Bijal bin naf'i wadab indor, agar supaya yang manfaat bisa kita dapatin, yang mudarat kita bisa hindarin. Itu tujuan pokok daripada ajaran Islam, termasuk ajaran Islam yang memperbolehkan syubhah ini ya. Wadab indor, jangan sampai nanti di kemudian hari ya, berantem. Wal mar'u qad yakunu ala wifakin wa ta'awunin ma'a man kana syarikuhu bidarin aw ardin. Ya. Seseorang bisa akur gitu, wifak itu akur. Seseorang bisa akur. Ya. Ta'awun saling tolong menolong. Ma'a man kana yusyarikuhu. Ya. Orang bisa akur dengan memiliki satu barang, bisa akur. Kalau memang yang sama-sama memiliki sama-sama apa itu? Sama-sama kerabat, sama-sama saudara, bisa akur nggak? Akur. Tapi kalau umpamanya yang satunya ini bukan saudaranya, kira-kira bisa nggak? Nah, kan tabiat lain-lain. Nah, gitu. Wipak akur. Ma'amangkana yusyarikuhu beserta akur beserta yang dulu sama-sama memiliki itu, sama-sama saudara. Baik itu rumah atau tanah tuh adarin awadin. Wa qad yahtaju ahadun ila ahadis syarikain la bai'. Terkadang satu di antara saudara kita ini perlu duit. Ya kan? Kalau yang tadi kan akur-akuran emang masing-masing enggak perlu duit. Nah, terkadang salah satu di antara yang punya ini perlu apa? Duit, perlu duit, duitnya enggak ada. Harus jual apa? Jual tanah itu yang tadi dia punya. Nah, ya. Nah, jadi jualnya nggak boleh sama orang lain gitu lah ya. Tuh waqad yahtaju ahadu syarikain ila bai'i nasibihi. Ya. Yang satunya ini perlu duit, ya. Sehingga dia perlu jual tuh, jual bagiannya kepada orang lain. Wa yakunu fi dzalika tahqiqu maslahatihi. Nah, boleh bukan berarti enggak boleh jual, boleh jual. Nah, orang mau perlu duit boleh. Tapi syaratnya kepada siapa ya? Nah, kepada orang yang cocok tuh sama yang kan yang satu masih tetap enggak jual tuh ya. La yahulu syar'u bainahuma dzalik. Agama tidak melarang seseorang menjual haknya, enggak dilarang. Enggak dilarang ya. Wa inna ma yatuhu tahsarruhu taqiqun ma la yadur bisyarikihi. Selama penjualannya sama orang lain tidak merugikan siapa? Nah,
temennya yang lama gitu lah, saudaranya yang lama. Kalau memang nggak merugikan, nggak ada masalah. Jual sama orang lain juga nggak ada masalah. Oh ya. Wa inna ma yasunu maslatu aidan wa yahmi min ad-darar allazi qad yulhaqu bihi min jarra'il bai' ila ajnabiyyin anisyraka. Nah, ya. Khawatir kalau dia jual kepada orang lain, ajnabi itu orang lain yang bukan sama-sama memiliki. Khawatir nanti terjadi doror tuh ya. Artinya apa itu saudara lain yang nggak jual di situ kena sama-sama tempatnya di situ doror. Nah, faqad yubadiru hadza syarikul jadid ila talabil qismah. Ya. Nah, ini pemilik baru nih. Kadang-kadang pemilik baru habis dia beli langsung apa itu, ya. Kamar mandinya dipotong. Nah, ini itu susah ya. Ini juga kalau umpamanya ente nih punya tanah, ente bangun gitu. Bangun masing-masing. Itu temboknya itu harus 2. Kan ada orang yang tembok 1. Nah, kalau dijual sama orang lain separuh tembok. Ini bawahnya ini ada petakan. Setiap petakan yang punya lain-lain gitu. Temboknya harus apa? 2, ya. Ada batasnya gitu. Jangan nyambung nih satu tembok sambung ini. Entah yang pembeli baru nanya, ini batasnya mana? Batasnya tengah-tengah. Tembok bagi 2. Harus temboknya 2. 2 lapis maksudnya, 2 lapis. Yang satu tembok ini punya yang satu, yang ini ke sana. Seandainya nanti mau dijual, jadi nggak ada perselisihan. Baik, nah inilah tadi kan kita bicara tuh apa hikmahnya diperbolehkan syubhah, yaitu tadi agar supaya tidak terjadi apa tuh perselisihan. Yator ila dzalik au talab fayanalu syurak bila doror tuh kalau seandainya dia jual sama orang lain nanti akan merugikan kepada suatu kepada saudaranya yang tanahnya kagak dijual ya. Nah oleh karena itu boleh ya saudaranya yang nggak jual tanah bagian tanah ini boleh ngebayarin lah kalau bahasa kita beli walaupun terjual sama orang lain boleh dibatalin lah gitu ya. Nah, ya. Baik oleh karena itu di sini ya wajah syar'ullah hadzal raghib bai'un bi bai'i nasibihi ayyu'ridu hadza awalan. Jadi oleh karena itu sebelum jual kepada orang lain sebaliknya nawarin dulu kepada siapa tuh? Kepada saudaranya. Kalau memang saudaranya nggak mampu, nah sebelum dijual dibatasi dulu ya. Pokoknya saudaranya nggak mampu bayarin gitu. Sedangkan dia perlu duit ya. Mau jual sama orang lain, boleh nggak? Boleh. Diapain dulu? Nah batasin dulu. Tadi itu temboknya harus 2, ini 2 ya. Seandainya dijual sama orang lain ya tidak merugikan kepada siapa itu ya kepada temannya yang lama tuh gitu ya. Baik. Fa'an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW Rasulullah bersabda man kana lahu syarikun fi rab'atin. Kalau yang tadi kan hadisnya rumah. Nah kalau sekarang bukannya rumah, kebon. Rab'ah tuh kebon. Siapa orang yang syarik atau syarik sama-sama memiliki apa? Kebon, au nakhlin ya, kebon korma. Laisa lahu ayyabi'a hatta yu'zina syarikahu. Yang satunya tidak boleh menjual bagiannya sehingga minta izin dulu. Minta izin dulu kepada siapa? Ya, kepada temannya itu, ya saudaranya yang sama memiliki ya. Fa in radiya akhadha wa in kariha taraka. Kalau memang temannya yang mau bayarin gitu, ya. Nah yang beli siapa tuh? Temannya. Wa in kariha jika memang temannya nggak mau beli, ya. Taraka, artinya taraka boleh jual sama orang lain, tetapi harus ada apanya dulu? Batas. Nah itulah hadisnya yang menunjukkan apa itu tadi kebolehan syubhah.
Wa an Amr bin Suraid, dari Amr bin Suraid radhiyallahu anhu qol waqaftu ala Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu Faja'al Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu wa wada'a yadahu ala ihda mankibayya id ja'a Abu Rafi' maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Sa'du ibta minni baitiya bidarik faqala Sa'ad wallah la aziduka ala arba'ati alaf. Nah ini Amr bin Suraid ini, seorang sahabat namanya Amr bin Suraid berkata, waqaftu ala Sa'ad bin Abi Waqqas. Waqaftu ala Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa itu waqaftu? Saya berwakaf. Saya berwakaf kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Waqqas maksudnya wakaf. Ya, seorang wakaf. Ya, saya wakaf, saya mau jadiin wakaf buat ente. Jadi wakafnya kepada Sa'ad bin Abi. Faja'al Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu fawadha'a yadahu ala ihda mankibai. Datanglah Miswar bin Makhramah, dia meletakkan tangannya di salah satu pundak saya. Idja'a Abu Rafi', datang maula Nabi. Artinya Abu Rafi' ini bekas budaknya Nabi, namanya Abu Rafi'. Apa ini? Ya Sa'ad ibta minni baitiya bidarik. Kata Abu Rafi', wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, juallah rumah yang ada bagianku yang ada di rumahmu. Faqala Sa'ad wallahi la aziduka ala arba'ati alaf. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, saya enggak akan minta harganya lebih dari berapa? 4.000. Harganya 4.000 munajamah. Arti munajamah dibayarnya berangsur-angsur. Faqala Abu Rafi', kata Abu Rafi', laqad utitu bi 500 dinar. Ya. Saya berani beli 500, ya. Ya, saya beli 500 dinar. Laula anni sami'tu Nabi yaqul al-jaru ahaqqu bisukbihi. Ma a'taituka bi arba'ati alaf wa ana u'ti bi 500 dinar. Apa ini maksudnya nih? Ya. Nah, kalau ini nih bukannya kebun dimiliki oleh beberapa orang. Jadi Sa'ad sama Abu Rafi' bertetangga. Sa'ad sama Abu Rafi' bertetangga. Ya. Ini walaupun bertetangga sama juga tuh. Ya. Ini walaupun udah masing-masing bertetangga, bukan. Kalau yang tadi kan sama saudara. Kita bertetangga sama sesama kita. Tetangga kita itu mau jual gitu, mau jual rumahnya sama orang lain. Itu sebaiknya tetangga itu sebelum jual sama orang lain nawarin dulu. Ya. Pada siapa itu? Nah, tetangganya sebelum nawarin sama orang. Nah, ini Sa'ad bin Abi Waqqas bertetangga dengan Abu Rafi' tadi. Ya. Jadi apa katanya ya? Saya kata Sa'ad bin Abi Waqqas jual sama orang lain sekian. Gitu. Walaupun orang lain berani lebih mahal gitu tadi. Walaupun orang lain mau beli rumah saya lebih mahal, saya lebih mau jualin kamu, wahai Abu Rafi', walaupun murahan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pesen gitu ya. Nabi pesen kalau mau jual sebaiknya jual sama tetangga gitu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas mau jual rumahnya kepada orang lain. Tetangganya tadi siapa namanya? Abu Rafi'. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau saya nggak dengar sabda Nabi, saya mau jualin sama siapa? Sama orang lain yang harganya apa? Lebih mahal. Oleh karena Nabi pesan sebelumnya jual sama orang lain harus nawarin sama tetangga dulu, saya jualin ini aja dah. Ya, walaupun harganya lebih apa? Nah, itulah namanya sahabat mengikuti aturan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal orang lain lebih mahal kontan, ya. Dia mauan jualin daripada
kepada tetangganya nggak kontan. Munajamah itu artinya berangsur-angsur. Ya, demi untuk mentaati ajaran Nabi, ini Sa'ad bin Abi Waqqas lebih memilih jualin nama tetangganya dengan harga yang murah dan berangsur-angsur daripada yang jual orang lain apa? Kontan. Nah, itulah namanya sahabat. Ya. Baik, nah waktu Isya sudah tiba. Kerja sampai sini. Wahakaza najidu Rasulullah. Nah, demikianlah Rasulullah tuh undang-undang ini Rasulullah SAW yang menyampaikan. Jadi apabila ini bukan hanya satu rumah, satu kebun dimiliki oleh beberapa orang yang belum dibatasi, walaupun sudah dibatasi seperti tetangga tadi, sebaiknya nanyain dulu pada siapa? Pada tetangganya. Gitu. Kalau memang tetangganya yang mau beli, walaupun murahan, jualin apa? Baik, wallahu a'lam. Baik. Nah, waktu Isya sebentar lagi akan tiba. Insya Allah akan kita lanjutkan. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala Muhammad rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah bil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.